Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufan Kamalasari dari kelas Humas 6C. Nah, setelah dari pertemuan 2 sampai ke 7, kita telah mempelajari teori-teori PR. Nah, yang salah satunya yang cukup menarik yaitu teori excellent atau excellent theory. Nah, teori excellent ini itu bisa disebut sebagai grand theory yang dikemukakan oleh Grant and Hunt. Nah, dalam teori ini menjelaskan bahwasannya seorang public relation bukan hanya menjadi alat persuasi atau pengiriman informasi kepada publik dari sebuah lembaga. Namun, PR juga harus diikutsertakan dalam peran manajerial yang dimana ketika public relation itu tidak hanya memberikan informasi tapi juga memelihara hubungan baik antara lembaga dengan publiknya gitu teman-teman. Nah, yang menarik di sini proses komunikasi dalam teori ini yaitu terbagi menjadi 4, yang dimana yang pertama itu ada proses agentry yang dimana tujuannya hal ini untuk mempropaganda dan hal ini bersifat komunikasinya satu arah. Dan yang kedua itu ada public information. Nah, ini juga komunikasinya bersifat satu arah dan ini umumnya seperti sebuah lembaga memberikan informasi kepada publiknya atau sebuah perusahaan memberikan informasi kepada konsumennya begitu teman-teman. Dan yang ketiga itu ada two way asymmetric. Nah, di sini itu model komunikasinya itu sudah mulai dua arah, namun si publiknya ini masih mengikuti gaya bahasa atau gaya informasi yang disampaikan oleh organisasinya. Nah, yang keempat yaitu ada two way symmetric, yang dimana two way symmetric itu merupakan komunikasi yang dua arah juga dan antara publik dengan lembaganya saling memberikan feedback gitu. Jadi saling bertukar informasi, saling berkomunikasi begitu teman-teman. Nah, dalam teori ini juga peran manajer atau peran PR dalam manajerial itu terbagi menjadi 3 peran utama, yaitu ada expert, prescribe atau menjadi konsultan yang berperan dalam mendiskusikan permasalahan yang terjadi, menjadi memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi dan mengawasi proses terjadinya dan perbaikan permasalahan tersebut. Nah, yang kedua itu ada communication facilitator yang dimana PR itu harus menjadi gatekeeper yang menghubungkan antara publik dengan lembaganya ketika ada permasalahan atau ada pembicaraan yang harus dilakukan tertentu gitu teman-teman. Dan yang ketiga itu ada problem solving yang dimana seorang PR itu menjelaskan atau mengidentifikasi dari sebuah masalah dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Misalnya nih dalam sebuah perusahaan kita mengalami miskomunikasi terhadap public sponsorship ketika kita ingin mengadakan event. Misalnya yang dananya mestinya 20 juta gitu, tiba-tiba menjadi 50 juta dan ini nggak tahu penyebabnya apa dan itu menyebabkan konflik. Nah, kita harus menjelaskan dan mengklarifikasi dengan detail kepada publik kita sehingga publik kita tidak memiliki kesalahpahaman dan dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh lembaga kita. Seperti itu teman-teman. Nah, prinsip-prinsip dari teori excellence ini itu cukup banyak teman-teman, tapi yang menarik itu adalah bahwasannya di mana PR itu harus memiliki divisi yang mandiri atau berdiri sendiri. Yang dimana PR ini dalam sebuah kantor, khususnya tempat saya magang dulu yaitu di Snaker. Nah, dimana di Snaker ini memiliki divisi khusus yang bernama Humas. Berbeda dengan beberapa dinas atau kantor-kantor lain yang seperti misalnya nama divisinya komunikasi dan informasi. Nah, di situ dimasukkan dan diselipkan job desk Humas. Nah, berbeda dengan di Snaker itu memasukkan Humas sebagai sebuah divisi mandiri yang tugasnya mengelola informasi, media, menjadi penghubung publik, dan lain-lainnya seperti itu. Dan Humas itu juga harus memiliki keterlibatan dan peranan yang strategis dalam peran manajerial ini. Begitu. Dan pemberdayaan PR dalam sebuah hubungan antara publik dan lembaga ini cukup penting ya teman-teman. Karena apabila Humas tidak bisa memelihara hubungan terhadap publiknya akan salah misinformasi dan publik menjadi tidak percaya lagi kepada lembaga kita. Seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir yang paling menarik aku pengen bahas tentang etika, yang dimana Humas itu harus memiliki etika dan aturan dalam menjaga dan mengkomunikasikan peran-peran yang ada di perusahaan atau lembaga terkait. Seperti itu teman-teman.
Baik, seperti itu bahwasannya contoh dari tadi adalah Humas Disnaker, yaitu yang dimana mereka memiliki divisi sendiri dan terbukti eh, peningkatan followers Instagram mereka dari 40.000 menjadi 70.000 dalam jangka waktu 3 bulan diakibatkan oleh kerjasama dan kemandirian divisi ini. Jadi mereka lebih berfokus terhadap job desk humas ketimbang mencampurkan humas sebagai job desk di salah satu divisi. Seperti itu teman-teman, dari saya Taman Gamal Asari dari kelas Humas 6C. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.